Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adit Sayuti di channel Adit Sayuti Melaku-Melaku. Sebelumnya mohon maaf karena untuk uploadan part 2 ini agak telat ya teman-teman. Jadi kali ini aku melakukan trip atau perjalanan menggunakan PO 168 Trans dari Tangerang atau Alam Sutera menuju ke Purwokerto. Nah, di part satunya adalah ulasan tipis-tipis tentang 168 Trans dan fasilitasnya sampai perjalanan menuju ke agen terakhir pengambilan penumpang dari PO 168 Trans ini. Terus bagaimana kelanjutan perjalananku di part 2 dengan PO 168 ini? Saksikan sekarang di Adit Sayuti Melaku-Melaku channel. Ya, setelah tadi mengambil penumpang di agen Kapuk, bis langsung masuk tol lagi, yaitu menyusuri tol Sediatmo, tol bandara menuju ke arah Jakarta. Bis melaju dengan santai, ora gerusa-gerusu, ora satset, ora wet-wet. Agak panas dikit pas melihat Damri, ya ini Damri bandara nih mosak masik kanan kiri. Ya wis, agak panas drivernya kayaknya. Driver langsung ambil jalur kiri aja untuk mendahului bis Damri yang melaju kencang di jalur kanan. Tapi ternyata dugaanku salah. Ngambil kiri itu mau exit tol di Grogol, Tomang, tol Tangerang. Tujuannya adalah ke agen pengambilan penumpang terakhir di sekitaran Season City. Sampai di agen Season City, penumpang yang akan naik bis 168 Trans ini sudah menunggu. Banyak teman-teman yang menunggu. Dan begitu bis berhenti, pintu dibuka, penumpang yang menunggu di bawah tadi langsung menyerbu masuk ke dalam bis. Penuh di sini, banyak penumpangnya di sini. Ya, terus terus 14 A.
penuh. Dari sini tadi banyak banget yang ya. Sambil menunggu mobil berangkatkan ya. Ini Pak, satu lagi Pak, satu warga ya. Ya regali buat putra putrinya tadinya yang masih duduk di bangku sekolah memerlukan alat tulisnya ya. Lengkapkan. Baru juga berangkat, sebelum masuk tol kok bisnya menepi ya, terus berhenti. Ada apa gerangan? Terima kasih Mas. Dapat air mineral. Ternyata untuk membagikan air mineral. Tapi kenapa harus sampai berhenti? Ternyata ini jawabannya. Karena kru cuma 2 dan bis ini masih membutuhkan publikasi di sosmed. Makanya kru satunya mendokumentasi kru yang sedang membagi air mineral sebagai bentuk pelayanan bis ini. Dan agen Season City adalah agen terakhir pengambilan penumpang dari bis 168 Trans ini. Kemudian bis masuk tol dan melaju santai di tengah jalan tol dalam kota menuju ke arah timur. Masuk sini ya. Nyolar ke sini ya. Oke, sekarang bisnya lagi nyolar di KM 19 nih, jam hampir setengah 10 nih, nyolar di KM 19. Dan ya kalau di KM 19 ketemunya ya ini si Macan Kumbang. Kalau di 102 ketemunya Wakijo. Bi, Haryanto udah masuk semua, Bi? Udah aman. Aman ya? Udah. Berarti ini tinggal balik Sumber Harta? Setoran dulu. Oh, setoran dulu. Oke, siap. Iya. Wah, padahal tadi ada yang bareng ini di Kalideres loh.
Tapi ini lamanya tadi di Kalideres sama di dia Grogol nggak masuk di season City dia. Dari Season City langsung jos sampai sini nih masuk terakhir untuk nyolar. Setelah ngisi solar di KM 19, tak pikir bis langsung ngegas ya. Ternyata ya segini kecepatannya, antara 70, 80, 90 udah santai banget. Ya, alhamdulillah ya. Tadi dari terakhir tadi mana sih Season City ya, masuk di Jelambar tadi, lalu lintas lengang, longgar jalanannya sampai ini mana nih, Cikarang, relatif sepi. Apa karena udah malam atau memang karena hari Minggu, jadi jalanannya nggak gitu padat. Kita lihat aja nanti yang di KM 50 sampai 60 tuh biasanya tersendatnya di situ. Sekarang sudah sampai di KM 4950 ya. Biasanya dari 48 ini, dari pertemuan tol atas sama tol bawah itu sudah macet. Tapi ini masih longgar ini. Masih bisa 80 km per jam. Berarti masih longgar. Cuma yang dari timur mulai padat, dari timur mulai padat. Tapi ini hitungannya longgar karena sampai sini masih bisa rodok banter. Ya standar lah, banter standar maksudnya. Nah, di tol Cipali atau lepas dari gerbang tol Cikopo, Cikampek, bis mulai melaju kencang. Tapi ternyata masih ada limiternya berbunyi, dan mentoknya ya di situ 100 km per jam. Ya, jam setengah 12 sampai di rumah makan Singgalang Jaya di Cikamurang. Dan bis yang aku naikin ini 168 Trans Lestari ini bareng sama 168 Rengganis yang putih warnanya. Penuh juga, penumpangnya jos. Yang sini tadi juga banyak, ini juga banyak. Oke, sekarang kita makan dulu Soima, istirahat kurang lebih 30 menit. Yuk. Oke, karena tadi sudah tahu kalau nggak ada servis makannya, makanya tadi dari rumah sudah dibawain sama Mbak Bujo ini nih.
Lar, nasi goreng telur. Itu aja. Selamat makan. Ya, selesai makan dan sholat tadi terus ke toilet. Wayai balik lagi ke bis dan di sini ternyata sudah ada 4 bis 168. Ada 4 bis. Padahal tadi waktu saya nanya ke kru itu ada 3 keberangkatan dari barat, yaitu dari Bogor, dari Parung dan dari Tangerang, Alam Sutra itu. Tapi di sini kok ada 4 unit ya? Oh ya, terus ngomong-ngomong soal 168 tadi, karena drivernya itu nggak tahu atau kru nggak tahu asal usulnya 168, saya coba browsing sendiri tadi. Jadi 168 itu sudah jadi trademark atau brand image dari sang owner. Jadi sang owner Pak Mevan Sanggrama Wijaya kalau nggak salah itu seorang pembalap juga dan punya tim balap juga dengan nomor keramat, istilah nomor keramat itu 168 dan itu dijadikan nama PT-nya untuk perusahaan transportasinya yaitu 168 Trans. Itu sih sekilas saja waktu saya browsing tadi. Tapi untuk kebenarannya yang paling benar seperti apa ya kurang tahu, harus ketemu langsung nih kayaknya. Oke, sambil nunggu berangkatan tadi nanya ke kru, kok ini bisnya ada 4 tadi ya, tapi yang di sini udah jalan. Ternyata yang satu itu yang dari arah timur. Jadi dua-duanya baik dari arah barat maupun arah timur, makanya di rumah makan Singgalang Jaya Cikamurang ini. Jadi tetap 3 jurusan ya, Bogor, Parung, sama Tangerang. Oh iya teman-teman, di sini CCTV-nya banyak banget tuh. Ada 1, 2, 3, 4 di belakang tuh. Terus ada dashcam juga. Jadi ada 1, 2, 3, 4 sama dashcam 5 dalam 1 bis. Wow. Terus sekarang kayaknya drivernya gantian. Pak Karyadi istirahat, Pak Budi yang melanjutkan. Oke, kita berangkat lagi jam 12-an. Terus persnelengnya itu tuh yang ada tulisan RR itu. R berarti mundur, pencet cet, maju. Oh, itu jadi personalnya di situ tuh. Gue nanti putusannya paham, setorannya primo kan balas sih. Dari mana tak kemarin paham, yang konter pun Wah ya, tidur lagi ya Mang ya. Wayahnya tidur lagi ya.
karena tadi di tol kecepatannya ya segitu-segitu aja, aku pun tidur. Bangun-bangun itu sampai di Terminal Tegal. Dan tadi pas nanya kru, exitnya tadi di Brebes Timur, kemudian menyusur jalur bawah atau jalur non-tol sampai ke Pemalang nanti. Dari Tegal ini sampai Pemalang, baru dari Pemalang turun menuju ke arah Belik. Jam 4 pagi sampai di Belik. Belik pom Belik lah, gila. Di Belik, di markasnya atau di kantornya 168 Trans. Wah, turunnya enak banget, bisnya enak pol. Cuma kaki rotok pegel karena nekuk ya. Ini nunggu satu lagi bis. Jadi kayak transitan mungkin ya. Karena bis yang setelahnya ini cuma sampai Bobotsari, sementara yang ini bisa sampai ke
Purwokerto. Nah, untuk 3 unit yang dari 168 ini bisa melayani 5 jalur. Jadi 3 unit itu bisa melayani 5 jalur. Nih, jalurnya. Oke, mungkin ini tak bahas sekarang aja ya. Sebelum nanti sampai di Purwokertonya. Tak anggap ini udah sampai aja. Ini udah subuh soalnya. PO 168, tulisannya sih eksekutif, tapi kalau dilihat bangkunya sih bangku patas. Positifnya, pertama bisnya baru, pakai mesin Mercy, ketiga matic, keempat pandangan dari dalam keluar itu sekarang sudah enak. Dari Adi Putronya, bandonya udah tipis, jadi los pandangan ke depannya. Lumayan los ding, lumayan los. Tapi negatifnya, pertama nggak ada servis makan, kedua kaki agak sempit, ruang kaki agak sempit. Tapi ya wajar sih dengan harga yang 120.000. Kelasnya patas. Haryanto aja 150 sampai Pekalongan dan sekitarnya. Ini 120 sampai Purwokerto. Waktu juga agak lama ya. Tadi setengah 6, jam 6 itu berangkat dari Alam Sutra. Jam setengah 5, jam 4 ini sampai setengah 5 masih dibelik di markasnya 168 karena nunggu transitan. Sampai Purwokerto jam berapa ya? Ketahuan kan? Padahal kalau yang lewat Bumi Ayu atau lewat Belik, tapi yang lainnya itu bisa agak cepet nyampainya. Waktu aku dari Jakarta dulu naik PBB itu 2:30 sudah sampai di Purwokerto. Menurutku pribadi sih sayang ya, ini bisnya bagus loh, ini bisnya bagus. Mungkin bisa lebih ke kelas yang tinggi lagi. Eksekutif, mungkin eksekutif yang bener eksekutif, pakai leg rest. Wah, kita nyaman kalau seperti itu. Atau mungkin harga disamain sama yang lain tapi agak dilonggarin. Jadi misalnya dari 46 seat cuma jadi 40 seat gitu misalnya. Jadi seat, jarak antar seat itu bisa agak longgar untuk ruang kakinya. Tapi itu menurutku. Tapi kalau dari owner atau manajemennya sendiri ya mungkin punya pertimbangan sendiri dengan seat segitu dan harga yang segitu juga. Nah, ini dia bis yang ditunggu. Tuh kan, air susnya tuh mentul-mentul. Terus raungan mesin maticnya tuh khas banget. Ini yang dari mana mas ya? Dari Bogor ya? Ini dari Bogor. Baru nyampe. Berarti yang dari situ ada yang ditransit sini atau gimana mas? Ini yang aku di Purwokerto. Oh berarti yang ini nggak sampai Purwokerto? Ini nggak sampai Purwokerto, penumpangnya ditransit ke sini. Oke. Mau lebih ini tekan yang
dia waktu mau main ke dia jebol di situ tuh di Monopoly depan itu di pasar mobil basri itu dia kok 2 kali ganti mobil. Di sini. Oke. Matur nuwun Mas. Oke. Sampai ketemu lagi Mas. Ya. Bagasi Pak. Iya, Pak. Matur nuwun Pak Karyadi. Ya, alhamdulillah 5:30 sampai di Purwokerto. Tuh poolnya Prayogo. Ke sebelah sana lagi tuh terminal Blue Pitu. Tapi aku nggak turun di sana karena mau ke rumah Pak Guru Handi. Itu rumahnya deket terminal tapi sebelumnya. Berangkat dari Alam Sutra jam 6 sore sampai sini 5:30 pagi. Lama ya. Tadi sih mungkin lamanya pas di Kalideres itu. Kalideres itu jam 8 baru berangkat dari Kalideres. Terus kecepatan juga di limit. Setiap 100 kecepatan nyampe 100 langsung bunyi tit gitu. Udah, jadi mentok di 100 atau kurang dari 100. Terus apa lagi ya? Oh iya, nunggu di Belik tadi yang agak lama, nunggu bis yang dari Bogor. Sampai ketemu di Adit Saiti melaku selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe biar aku bisa terus melaku. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.